Indonesia, negara dengan keberagaman agama, kepercayaan, dan tradisi, telah mewariskan semangat persatuan dalam keberadilan. Keberadaan umat Hindu di tengah keberagaman bangsa juga turut andil dalam upaya mengaktualisasikan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai salah satu pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja keras menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Hindu di Indonesia sesuai dengan visi Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mewujudkan Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri dari Sekretariat Ditjen Bimas Hindu, Direktorat Pendidikan Hindu, dan Direktorat Urusan Agama Hindu. Sepanjang tahun 2021, Ditjen Bimas Hindu telah berhasil menaikkan capaian kinerja menjadi 99,31% atau naik 3,09% dari tahun 2020 dan mencapai realisasi anggaran sebesar 98,59% dari Pagu. Capaian tersebut menjadi komitmen Ditjen Bimas Hindu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada umat. Program dan layanan yang dilaksanakan Ditjen Bimas Hindu berfokus untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul sehingga menciptakan aktivitas kehidupan beragama yang moderat. Beberapa langkah strategis yang dilakukan Ditjen Bimas Hindu dalam meningkatkan kualitas generasi Hindu adalah: pertama, melalui program PAUD dan wajib belajar 12 tahun yang meliputi bantuan operasional, sarana dan prasarana pasraman atau sekolah minggu, pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Hindu dengan mengadakan buku pelajaran keagamaan, dan percepatan pembangunan wilayah prioritas Indonesia Timur. 2. Program kualitas pembelajaran dan pengajaran yang meliputi pemberian beasiswa kepada guru agama Hindu, peningkatan mutu lembaga pendidikan agama dan keagamaan Hindu melalui program tata kelola pasraman atau sekolah minggu dan akreditasi pendidikan keagamaan, dan peningkatan kinerja guru pasraman atau sekolah minggu melalui pelatihan di bidang pendidikan, standarisasi profesi dan SDM, dan sosialisasi serta diseminasi. Ketiga, program pendidikan tinggi yang meliputi peningkatan akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan tinggi agama Hindu, pemberian beasiswa kepada mahasiswa melalui program PPA, KIP, dan beasiswa S3 kepada dosen Hindu, dan bantuan peralatan atau sarana dan akreditasi program studi atau lembaga pendidikan tinggi keagamaan negeri. Keempat, program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama meliputi pemberian bantuan pengembangan rumah ibadah, pembinaan dan penguatan kerjasama dengan lembaga agama dan keagamaan Hindu, pembinaan keluarga sukinah dan peningkatan kompetensi penyuluh, dan bimbingan lembaga dana punia atau lembaga ekonomi umat. Kelima, program dukungan manajemen meliputi peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan nilai reformasi birokrasi, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, dan indeks profesionalitas ASN. Sebagai bentuk integrasi dan tindak lanjut dari 7 program prioritas Kementerian Agama, Ditjen Bimas Hindu merumuskan beberapa program prioritas, diantaranya: pertama, penguatan perspektif moderasi beragama dengan mengembangkan basis sistem pembangunan peta wilayah moderasi beragama, review konten bahana ajar Hindu, bermuatan moderasi beragama, penyusunan profil budaya lokal dan destinasi wisata bernuansa keagamaan dengan melibatkan partisipasi umat. Kedua, transformasi layanan digital. Di tahun 2022, Ditjen Bimas Hindu akan mengembangkan 3 aplikasi layanan digital, diantaranya Puspadu, Pusat Pelayanan Agama Terpadu, adalah aplikasi berbasis digital yang akan menjadi induk dari keseluruhan data dan informasi Hindu. Mobil Pinter, mobil pelayanan informasi terpadu, akan menjadi media penyerapan aspirasi terhadap berbagai permasalahan umat Hindu di seluruh pelosok di Indonesia, dan mengembangkan fungsi layanan pada aplikasi Sindu, Sistem Informasi Hindu,
yang akan menjadi pusat data Hindu yang dapat diakses oleh umat. Ketiga, Rumah Bina Keluarga Sukinah. Program ini akan menjadi pilot project pertama pembinaan keluarga Hindu di 8 provinsi di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, konseling pranikah, pembinaan keluarga, dan pembinaan sudi widani. Keempat, Cyber University. Transformasi dari prioritas Menteri Agama menghadapi kemajuan teknologi dengan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi. Salah satu yang menjadi target embrio pengembangan Cyber University adalah penegrian STHD Klaten dan mengimplementasikan roadmap UHN Ide Bagus Sugriwa Denpasar menuju World Class University. Kelima, Grand Design Kemandirian Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu melalui BUMP atau Badan Usaha Milik Pura. Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan peningkatan kemandirian lembaga agama dan keagamaan Hindu di Indonesia. Dan keenam, Tahun Toleransi 2022. Selain menggerakkan semangat toleransi melalui rumah ibadah, Ditjen Bimasindu mengembangkan Grand Design pemanfaatan Candi Prambanan sebagai pusat rumah ibadah umat Hindu di Indonesia dan dunia. Program ini akan didukung dengan 2 program utama, yakni Wakref Wadah Kreatif Award, yang akan menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi terbaru. Dan kedua, PAWER, Paket Wisata Religi, yang akan menjadi panduan bagi masyarakat Indonesia dan dunia dalam mengeksplorasi keindahan tradisi Hindu di Nusantara. Ditjen Bimasindu berkomitmen terus memberikan program dan pelayanan yang dekat dan tersentuh oleh umat Hindu di seluruh Indonesia tanpa membedakan golongan, karena Bimasindu adalah milik bersama. Mari ciptakan kolaborasi yang harmoni untuk kemajuan Hindu di tanah Nusantara. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, bercirikan moderat dalam beragama, adalah bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga, dan umat. Untuk itu, mari kita berkolaborasi dan ciptakan sinergi yang kuat, solid, dan masif. Karena kita semua adalah satu bangsa, satu Indonesia.